Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib, atau biasa disebut dengan matan Abu Syuja' di dalam madhab fikih Imam Syafi'i. Semuanya sudah pegang kitabnya? Sudah? Bagi yang sudah punya, coba tengok kanan kiri. Barangkali ada saudara kita yang belum punya, kita katakan ayo barengan. Baik. Halaman berapa, Mbak? Silakan dibuka halaman 32. Baik. Insya Allah nanti kita akan belajarnya pelan-pelan. Ibu-ibu, belajar pelan dan diamalkan itu jauh lebih baik daripada belajar kita banyak tapi mboten diamalkan. Jadi bismillah, niat kita semuanya hadir di sini adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja, dan kita tahu istinja itu artinya adalah membersihkan. Istinja itu membersihkan, atau kita kenal dengan bahasa membersihkan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Dan di dalam Islam, hukum istinja itu adalah wajib. Hukumnya apa, ibu-ibu? Wajib. Kenapa demikian? Karena hikmahnya istinja adalah untuk membersihkan dari najis. Dan kita tahu ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan diri kita dari najis yang ada di badan kita maupun yang ada di tempat yang akan kita pakai untuk sholat. Ya, dan ini subhanallah hal yang patut kita cermati. Hanya agama Islam yang mengatur sedemikian komplit, ya, syariat-syariat yang berkenaan dengan kebaikan umatnya. Istinja itu bagian dari ajaran Islam. Coba ibu-ibu kita perhatikan, di agama sebelah atau di agama lain itu belum tentu istinja itu diatur. Ya, hanya di Islam yang mengatur masalah mensucikan diri, bersuci, membersihkan dari kotoran-kotoran setelah buang air kecil dan buang air besar. Dan itu, ini yang poin plusnya, mungkin kalau di tempat atau di agama lain ada dianjurkan untuk membersihkan, tapi itu tidak ada pahalanya. Kita umat Islam ketika kita beristinja, membersihkan sesuatu kotoran dari sisa-sisa buang air kecil dan buang air besar, maka itu poin plusnya dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita panen pahala tuh sangat mudah, ibu-ibu. Kalau identitas kita adalah seorang muslimah, maka perlu dalam apapun yang kita lakukan, kita berilmu terlebih dahulu. Karena yang namanya ibadah itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad? Diantaranya dengan menuntut ilmu. Jadi penting untuk kita tahu bahwa istinja itu adalah bagian dari syariat
Islam. Masya Allah ya. Dan hukumnya adalah wajib. Berarti kalau wajib, nopo bu? Kalau nggak dilaksanakan, dosa. Masya Allah. Baik. Atau bahasa Indonesianya buang hajat ya, ibu-ibu ya. Boleh, silahkan. Mau ditulis pembersihkan dari sisa-sisa kotoran setelah BAK-BAB atau buang hajat. Wal afdal an yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'aha bil ma'i. Ini kita berbicara masalah afdaliyah. Apa itu afdaliyah? Yang paling utama. Jadi kalau ada disebutkan afdal, itu artinya adalah yang paling utama. Berarti kalau kita tidak melaksanakan afdaliyah, apakah dihukumi dengan dosa ibu-ibu? Tidak. Tapi kita hanya mendapatkan afdalnya, keutamaannya. Kalau kita bisa melakukan, alhamdulillah, dapat poin plus. Tapi kalaupun kita tidak melaksanakannya, maka tidak dihitung sebagai dosa. Bagaimana afdalnya, utamanya dalam buang hajat? Di antaranya disebutkan oleh muallif Matan Abi Syuja, kata beliau, an yastanjiya bil ahjar. Yang afdal, yang utama itu istinja, buang hajat, membersihkannya dengan cara diantaranya dengan ahjar. Ahjar itu jamak dari hijrun, batu. Sebentar, batu dulu, baru setelah itu disertai dengan air. Nah itu afdaliyahnya, kalau bisa. Tapi kalau misalnya bagaimana Ustazah, kalau misalnya kita langsung dengan air, apakah boleh? Boleh, ya. Berarti di sini ibu-ibu, kalau kita pengen mengejar afdaliyah menurut madhab Imam Syafi'i, maka sebelum buang hajat siapkan batu terlebih dahulu. Ya, loh, kalau mau ngejar afdaliyah, ya kan, siapkan batu dulu, ya. Kan katanya mau ngejar afdaliyahnya. Tapi gimana nanti gitu ya? Monggo silakan. Kalau dengan air aja boleh, berarti nggak dapat afdaliyahnya. Ya, begitu ya kira-kira ya. Baik. Kemudian subhanallah di sini beliau menyebutkan wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i aw thalathati ahjarin binuqyin bihinnal mahal. Atau boleh iktisar. Iktisar itu yaktasir adalah diperpendek. Maksudnya kita boleh tanpa menggunakan batu, cukup dengan air saja atau dengan batu saja. Pilih ya. Masyarakat kita warga Indonesia biasanya mana yang dipilih? Air. Ya alhamdulillah Bu, air di Indonesia melimpah. Walaupun hari ini subhanallah banyak sebagian wilayah Yogyakarta yang airnya sudah mulai kering. Ya. Jadi kita semakin bersyukur ibu-ibu. Coba kita mulai belajar bersyukur ketika di rumah kita itu air masih mengalir. Masih ada air, itu nikmat. Ya subhanallah. Saudara-saudara kita sama-sama di wilayah Yogyakarta, Allah Azza wa Jalla mengujinya, sumurnya sudah nggak keluar air. Ya subhanallah. Dan ada di musim kemarau tahun ini, saya mendengar ada beberapa teman-teman yang airnya sudah tidak keluar dari sumur. Subhanallah, bahkan harus membeli. Dan itu bagian dari nikmat. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, coba saya mau tanya, di sini ada yang sudah tidak lagi menemukan air di rumah? Cung, alhamdulillah. Kalaulah suatu hari Allah uji, di rumah kita sudah tidak ada air, maka ingatlah bahwa ujian itu hanya sebentar. Berapa lama Allah kasih kita air dari mulai kita hidup sampai kita sekarang hidup, ya. Dan itu bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hari ini Allah masih memberikan kepada kita air, maka perlu kita bersyukur dan menambah amal ibadah kita. Mulai lagi rajin dalam menuntut ilmu, karena itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang Indonesia itu lucu ibu-ibu. Ya lucunya gimana? Saya tuh pernah transit waktu itu, saya masih ingat. Lupa saya tahun berapanya, yang jelas saya sama suami diminta jadi pembimbing umroh, terus transit di suatu negara, tapi bukan negara muslim. Waktu itu negara mana? Thailand apa ya? Saya lupa. Nah itu Bu, benar-benar di toiletnya tuh nggak ada air sama sekali. Bukan karena nggak ada airnya, memang karena nggak disiapkan air. Adanya cuma tisu tok. Ya, kita warga Indonesia pada keluar semua lagi. Ibu kenapa Bu? Mau ke pesawat lagi, mau ngambil air mineral buat buang hajat, buat cebok katanya ya, Masya Allah. Dan itu tuh banyak ya warga kita itu yang belum terbiasa pakai tisu. Walaupun itu dalam keadaan darurat kayaknya kurang afdol gitu ya kalau nggak pakai air. Enggak, tisu itu
diibaratkan, dikiaskan dengan batu, Bu. Ya, hanya mungkin geli aja kali. Ya, ibu-ibu ya, yang biasanya pakai air banyak, tiba-tiba suruh pakai tisu. Dan ini ibu-ibu ujian loh, ujian dari Allah. Kalau ibu-ibu suatu hari ternyata di atas pesawat nggak ada air sama sekali, kan kita nggak mungkin juga minta ke Pak Pilot tolong dong turun ke bawah dulu gitu. Saya mau apa? Mau istinja dulu, tolong turunin dulu gitu ya ke bawah. Kan enggak mungkin. Kalaupun harus nahan, masa nahan berapa jam? Kalau harus ke jeda kan 9 jam ya. Mau tidak mau pakai tisu. Dan kalaulah misalnya ibu-ibu pakai tisu, yakinkan diri bahwa insya Allah najisnya sudah hilang. Ya, kenapa ibu-ibu? Kalau sudah pakai tisu, ibu-ibu sudah membersihkan benar-benar tuh intinya sudah hilang gitu ya, sudah nggak ada, udah bersih itu. Maka jangan ada was-was, jangan ada kayaknya belum bersih gitu. Itu kalau kayaknya itu was-was dari syaitan. Ya Bismillah sholat, saya sudah istinja dengan tisu, gitu ya ibu-ibu ya. Nah sekarang tapi kan di pesawat belum tentu ada mbak ya. Jadi kemana-mana bawa tisu basah. Ya itu mbaknya loh yang bilang. Ya jadi masya Allah ya. Benar-benar keadaan darurat itu akhirnya membuat kita mau tidak mau berbuat sesuatu ya, masya Allah. Dan ini penting ya ibu-ibu ya. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu-ibu untuk ke Baitullah, dan siapa yang sudah pernah ke sana semoga Allah kembalikan ke sana lagi. Amin. Tapi hati-hati kalau di toilet, di pesawat jangan habiskan air, kasihan yang lain. Ya. Baik, kemudian di sini ibu-ibu, kalaulah tidak ada air, masih di bumi nih, tidak ada air, cari batu. Ya, batu berapa? 3 batu. Ya. Kalau ibu-ibu berpikir, tapi ya gimana masa pakai batu saza, nanti kalau batunya lancip gimana gitu ya. Ya cari batu yang nggak lancip, ya kan banyak batunya tajam gitu ya. Cari batu yang nggak lancip, nggak tajam. Ya, dan itu subhanallah, ingat ya Bu, tidaklah hari kiamat itu muncul terjadi kecuali umat manusia ini akan diuji dengan kemarau panjang. Ya, itu merinding saya Bu. Saya berkata begini, ini merinding. Akan diuji dengan paceklik ya, dan bisa jadi itu air nanti hanya cukup untuk minum ya, dan itu terjadi, tapi kita nggak tahu terjadinya kapan. Yang jelas sebelum hari kiamat itu ada. Maka dari itu, masya Allah ya, Islam itu adalah agama yang memberikan solusi dari segala permasalahan yang ada, baik dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai nanti hari kiamat. Allah telah memberikan solusi bagi hamba-hambanya. Apa di antara solusinya tadi? Bahwa istinja tuh nggak selamanya pakai air, istinja boleh pakai batu. Kalaulah Allah hanya memerintahkan istinja boleh pakai air saja, bagaimana ketika air tidak ada? Ya subhanallah. Dan beberapa ulama mengkiaskan untuk batu itu bisa juga dengan benda-benda yang keras. Maksudnya kalaupun misalnya tidak ada batu, maka seperti tisu atau dedaunan juga boleh dipakai untuk berstinja. Ilahnya ya, yang penting itu najisnya hilang. Ya, jadi ini penting juga nih Bu. Jadi kalau misalnya besok batu nggak ada, tisu nggak ada, apa yang digunakan sesuatu yang bisa menghilangkan najis itu, maka diperbolehkan. Yang jelas, sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan najisnya bukan tulang. Ya, kenapa? Karena memang kalau tulang ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita nggak boleh sedarurat apapun, kalaulah misalnya ada benda selain tulang untuk beristinja, maka pakai benda tersebut. Ya, karena memang tulang tidak diperbolehkan. Fa idza arada al-iqtisari ala ahadihima fal ma'u afdal. Kata muallif, kalaulah di antara keduanya ada antara batu dan air, maka yang paling afdal adalah air. Ya, kapan ya saya kedatangan tamu dari luar Pulau Jawa. Jadi ibu ini bilang, datang ke joglo kami, Ustazah saya mau tanya masalah istinja. Tanya apa Bu? Kalau kita pakai shower, bukan shower ya, apa sih Mbak namanya Mbak? Kalau shower kan dari atas itu loh yang pakai serot, jet washer ya namanya, ya gitulah ya. Ibu-ibu paham kan maksudnya? Jet washer. Apakah dengan ketika kita memakai itu kemudian kita cukup dengan tidak meletakkan tangan kita ke area farji? Kalau memang kita yakin itu bersih, maka saya katakan apa Eyang? Nah kan kurang marem kan kata Eyang. Maka selagi najis itu hilang boleh. Nih ya, cuman kan kadang kita tuh kayaknya kurang marem gitu ya. Pakai tisu boleh, tapi yo kayaknya kurang marem. Nah itu kurang maremnya itu. Jadi ibu-ibu sekali lagi bahwa dalam beristinja yang terpenting najisnya hilang boleh. Sudah.
Ya, tapi kalau kata yang salah mah kurang marem, ya monggo ya, dimarem-maremkan ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Begitu ya ibu-ibu. Baik. Kemudian saya baca di sini footnote-nya, catatannya di situ ada enggak? Faidah. Bawahnya ada. Baik. Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamu nahwi idawatan min ma'in wa anazah wa yastanji bil ma'i. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau akan beristinja dan akan memasuki khala, khala itu maksudnya adalah toilet, maka pernah Rasulullah SAW minta air 1 gayung ya untuk dipakai beristinja. Jadi Rasulullah SAW juga pernah memakai air dalam beristinja, juga pernah memakai batu. Ya, kenapa Rasulullah SAW di dalam kehidupan beliau pernah menggunakan air, juga pernah menggunakan batu? Jawabannya apa ibu-ibu? Sebagai teladan untuk kita umatnya. Apalagi zaman dulu kan yang namanya peperangan, ya kan? Yang namanya peperangan itu kan biasanya tidak melulu ada sumber mata air. Ya, terkadang dibangun kemah-kemah di tengah gurun dan itu kadang nggak ditemukan sumber mata air, atau kalaulah ada air itu cukup untuk minum. Ya, maka para sahabat zaman dulu kala mereka biasa beristinja dengan batu. Ya, karena memang di gurun-gurun sana ibu-ibu yang namanya air itu terkadang sulit untuk ditemukan. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Para sahabat itu, mereka itu benar-benar zaman dulu kala itu hidupnya berjuang demi Islam. Apapun yang terjadi, yang jelas Allah dan Rasulnya diutamakan oleh mereka. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini al-khala juga diartikan bukan hanya toilet, tapi tempat untuk membuang hajat, qada'ul hajah, tempat untuk membuang kotoran. Termasuk diantaranya, ibu-ibu pernah lihat enggak? Mohon maaf saya mau tanya. Di suatu kampung ada kolam, ya. Kadang ya sama penduduk kampung itu dikasih ikan gitu. Atasnya itu ada kayak kotakan gitu. Nah, pernah lihat? Di Jogja ada tuh. Ada Mbak Des. Namanya apa? Jamban. Ah, itu juga sama namanya khala. Itu ada buat itunya ya, ada airnya di situ ya? Ada. Oh. Nah, ada katanya Bu ya. Berarti kalau ada alhamdulillah. Hanya kalau ibu-ibu ini ya, kalau misalnya pas buang hajatnya di situ, maka perhatikan jangan sampai auratnya terbuka. Ya, auratnya terbuka. Jadi dulu zaman Rasulullah SAW ketika akan buang hajat, beliau meminta kepada sahabatnya untuk memegang tirai. Ya, jadi menghadapnya bukan menghadap ke Rasulullah, tapi menghadap berlawanan hanya untuk menutupi auratnya. Ya, dan mohon diperhatikan, kalaulah ada yang memasukkan ikan ke sana, karena mohon maaf ikannya memakan kotoran, iya nggak? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang memutlakan tidak boleh dimakan sama sekali. Ada yang mengatakan ikannya dikarantina dulu. Dikarantina, ada yang mengatakan sepekan, ada yang mengatakan 1 bulan. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas dikarantinanya di air yang bersih. Ya, dan itu ada juga loh beberapa pedagang yang sengaja ngambil ikan di situ langsung dijual. Iya. Kenapa Bu? Nah umumnya begitu kata ibu-ibu. Langsung dijual ya Bu ya. Bahkan mungkin gemuk-gemuk ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah kan ibu tapi ibu gak pernah jual ikan kan? Ibu pernah jual ikan atau gimana? Oh belum pernah. Cuman pernah beli gitu ya. Oh Masya Allah. Jadi hati-hati. Kalau yang ikannya tuh gedenya tuh nggak normal tuh tanya dulu gitu ya, ini ikan dari mana ini gitu ya. Masya Allah. Baik, kemudian ibu-ibu itu juga sama disebutnya, yaitu disebutnya khala. Khala itu adalah tempat untuk buang hajat, baik itu yang toilet yang modern ataupun toilet zaman dahulu kala. Ya, baik. Kemudian di sini idawa ai inaun saghirun min jilid. Zaman dulu Rasulullah SAW itu kalau mau ke kamar mandi bawa tempat dari kulit. Nah, ini nih Bu, saya pernah melihat kalau di sini idawa. Kalau kita dulu orang Yaman bilangnya ghirbah. Ghirbah itu tempat buat ambil air, Bu. Itu terbuat dari kulit dan ada 2 macam. Ada yang biasa buat ke kamar mandi, dibawa tuh, ada yang buat minum. Zaman dulu kala, waktu kami di Yaman tuh kami melihat orang-orang Badui itu biasa menggantungkan air, nanti diinepkan di luar, digantungkan di bawah pohon itu, yang terbuat dari kulit, nanti paginya diminum. Mungkin kalau orang Jawanya bahasanya kendi. Oh ya kan biasanya begitu kan, kasih air nanti biasanya diminum kan.
Nah itu orang Arab juga punya. Tapi bedanya kalau orang Jawa terbuatnya dari tanah liat, kalau di sana terbuatnya dari kulit. Itu diminum Eyang. Jadi mereka itu orang Badui itu rata-rata saya lihat ya menggantungkan kirbah itu. Saya waktu itu juga tanya, ini tuh apa? Oh itu air buat diminum biasanya keesokan harinya katanya. Nggak adem biasanya. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian di sini teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Syekh mengatakan wa yajtanibu istiqbalal kiblati wastidbariha fis sahra'i. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita buang hajat, maka kita tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Di mana? Ketika di mana? Ketika di sahra, di tempat yang terbuka atau di gurun pasir. Ya. Namun ibu-ibu perlu diketahui bahwa jika kita akan membangun rumah, kalau kita tahu ilmunya, maka yang difokuskan diantaranya adalah bangunan toilet, ya. Klosetnya itu dihadapkan kemana? Dihadapkan karena kita kiblatnya ada di arah barat, maka dihadapkannya utara dan selatan. Ya, jadi fokus di situ dulu Bu. Kadang yang namanya kita kalau bangun rumah biasanya yang difokuskan depannya dulu taman, bangunannya dulu. Kayak mana di arsitek ya biasanya digambar-gambar. Kita pesen, Mas tolong klosetnya nanti hadapnya jangan ke timur barat tapi ke utara selatan. Ya, jadi dari awal pembangunan tuh kita sudah pesan. Nah ibu-ibu bagaimana kalau kita sedang di tempat kita bertamu di rumah orang, klosetnya sudah menghadap barat dan timur. Apa yang kita lakukan? Balik, bisa balik tuh. Pengalaman ya Bu ya. Oh, saya malah baru tahu ada kejadian begini. Kalau klosetnya di atas tuh, duduk bisa juga di piring-piring ke. Jadi ibu-ibu tuh tips. Kalau ketemu sama toilet yang sudah menghadap timur barat, katanya kita yang balik, gitu ya. Lucu-lucu ibu-ibu ya, ya kreatif. Ya tipsnya begitu ya ibu-ibu ya. Kan kita nggak mungkin ke tuan rumah, tolong dong, klosetnya dirubah gitu dibalik ya. Siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi tuan rumah, ya. Maka caranya gitu Bu, kitanya yang balik katanya ya. Masya Allah, terima kasih tipsnya Mbak. Ya. Nah. Kalau memang bangunannya sudah ada, maka kata para ulama, kata Syekh Utsaimin sebenarnya tidak mengapa. Kecuali kalau memang kita berada di luar bangunan, maka tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Ini adab di antara buang hajat. Kenapa demikian? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari. Ibu-ibu perlu ketahui bahwa Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah seorang sahabat di mana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke kota Madinah, maka beliau tidur menginap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, jadi subhanallah, waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, hampir umat Islam yang ada di Madinah menawarkan tempat tinggal untuk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah di sini saja, ya Rasulullah di sini saja. Rasulullah kalau mau memilih salah satu ndak enak ke yang lain, gitu kan ya? Maka Rasulullah mengatakan, biarkan untaku, dia akan berhenti di mana? Subhanallah. Dan ini bijaknya Rasulullah. Ya, misalnya Eyang Salamah ke suatu tempat, semua pengen dinepin, ya. Di sini Eyang kan bingung kan? Saya harus nginep di mana gitu ya. Kalau saya nginep sini, mbok yang lain nanti malah tersinggung ya. Masya Allah, Rasulullah bilang, nanti di mana untaku berhenti, maka disitulah saya menginap. Dan subhanallah, Allah kasih rizki kepada Abu Ayyub Al-Ansari untuk dijadikan rumahnya sebagai tempat tinggalnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Maka beliau ini juga termasuk dari sahabat yang meriwayatkan hadis. Apa yang diriwayatkan? Hadis ini. Hadis tentang adab buang hajat. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ataitumu al-gha'ita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha. Kalau kalian ya sedang buang hajat, maka hendaklah kalian tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat. Subhanallah Bu, kalau kita melaksanakan itu dan kita tahu ilmunya, ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi dalam ibadah itu yang akan kita dapatkan poin plus kalau kita tahu ilmunya. Oh ya Allah, saya nggak mau menghadap kiblat dan membelakanginya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menganjurkan untuk menghadap arah utara selatan. Ya, kita benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan kita sudah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah.
walakin syarriqu aw gharibu. Nih, tolong diperhatikan teman-teman. Ada nggak di situ? Kan di sini tidak boleh membelakangi dan tidak boleh menghadap kiblat. Tapi Rasulullah bilang, tapi syarriqu aw gharibu, tapi menghadaplah ke timur dan ke barat. Mungkin ibu-ibu bingung nggak? Gimana sih kok kita katanya nggak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, tapi kita malah disuruh menghadap barat dan timur. Ada yang tahu jawabannya? Utara selatan. Ya, bukan ke barat ya. Oke, baik. Jadi di Madinah ketika itu kondisinya kiblat tidak menghadap ke barat. Ya, tapi kebalikannya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan berarti kalaulah kalian membuang hajat, maka hadapkanlah ke barat dan ke timur. Karena memang kiblat tidak berada pada mata angin tersebut. Begitu ya Bu. Jadi nggak usah bingung. Ya, ini dicatat catatan. Tulis. Nanti kalau ibu-ibu ngajar, pas ngajar, loh kok bingung kenapa nggak boleh menghadap kiblat, tapi kok malah disuruh menghadap ke arah barat gitu ya. Ya, itu tulis boleh. Baik. Ada nggak di situ hadisnya ibu-ibu? Oh, enggak ada hadisnya. Baik, hadisnya tolong ditulis, enggak apa-apa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 386. 386. Baik. Wa khassa dzalika bis-sahra wa ma ma'naha minal amkinati allati la satirun fiha. Wa dalilut takhsis ma ruwiya al-Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala irtaqaitu fawqa dhahri baita Hafsah li ba'di hajati. Fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbilas Syam. Ini juga ada dalilnya. Tapi yang lebih kuat dalil yang pertama tadi, bahwa Rasulullah SAW beliau menganjurkan kita ketika buang hajat tidak membelakangi dan menghadap kiblat. Ya, Masya Allah. Baik, yang kedua, ibu-ibu, di antara adab buang hajat yang disebutkan di dalam kitab Matan Ghayatut Taqrib adalah wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir rakid. Hendaklah ketika kita buang hajat, baik itu BAB maupun BAK, jangan di air yang tidak mengalir. Namanya air apa itu? Tergenang. Tergenang ya Bu? Ya, kita nggak boleh di air yang tergenang. Hikmahnya apa Bu? Biasanya hewan buas tuh seneng di air yang tergenang. Bisa dibayangkan ada orang, mohon maaf, BAB di air tergenang, tiba-tiba loncatlah buaya dari situ, ya kan? Malah jadi ngeri. Atau kalaulah nggak buaya, biawak. Biawak tuh seneng banget di air tergenang. Ibu-ibu tahu kan biawak? Biawak itu juga kadang ada di, kan kalau di tempat kami masih banyak sawah, jadi ada saluran irigasi petani itu loh Bu. Nah itu anak-anak bersih, maksudnya nggak kotor, itu kadang muncul juga biawak di situ. Ya. Dan kalau pas airnya lagi nggak ngalir kan kadang di stop oleh petani untuk ngairin sawah ya Bu. Itu Masya Allah ada biawak. Jadi nggak boleh. Kita pun harus mengajarkan kepada anak-anak kita, nak, kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar jangan di air yang tergenang. Karena hikmahnya di situ biasanya banyak hewan-hewan buas ada di dalam air yang tergenang. Baik. Kemudian di sini adakah dalilnya atau anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW kalau tidak boleh membuang air, baik itu air besar maupun air kecil, di air yang tergenang? Ada. Mana dalilnya? Dari Jabir radhiyallahu an. Nah, ini Jabir. Jadi ibu-ibu gini aja. Oh, kalau yang nggak boleh menghadap dan membelakangi kiblat, hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau yang tidak boleh buang hajat di air yang tergenang, hadis Jabir. Ibu-ibu tahu siapa Jabir? Ya, betul, jawabannya yang sama. Ya, sahabat Nabi. Jabir itu adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai, kalau Abu Ayyub Al-Ansari punya keutamaan rumahnya beliau dijadikan tempat tinggalnya Rasulullah ketika Rasulullah sampai di Madinah, kalau Jabir itu keutamaannya beliau tuh sangat-sangat mengutamakan kebutuhan orang lain. Jadi terkenal beliau itu dengan isarnya. Isar itu mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu. Masya Allah. Di Jabir, Masya Allah, pernah suatu hari di peristiwa ketika Rasulullah dan para sahabatnya sedang menyiapkan parit. Masih ingat enggak teman-teman kisahnya? Sedang menyiapkan parit pada peperangan Khandak. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Ya, saking laparnya. Masya Allah ya, bisa dibayangkan enggak Bu? Itu pimpinan kita loh, Masya Allah, Rasul kita gitu loh. Itu pernah mengalami lapar sampai sedemikian rupa. Kalaulah di rumah kita masih ada beras yang bisa kita makan, maka itu adalah nikmat. Ya, Masya Allah. Akhirnya Jabir, Masya Allah ya, beliau
tidak tega melihat para sahabat dan Rasulullah SAW ya dalam kondisi demikian, maka beliau menyuruh istrinya, ya masya Allah, untuk memasak dan membawakan kurma. Subhanallah, disitulah Allah berikan keberkahan. Rasulullah SAW kala itu menyuruh semua sahabat yang sedang menggali parit untuk makan di rumahnya Jabir, dan kala itu makanannya nggak habis-habis, semuanya makan. Masya Allah. Dan ini diantara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diantaranya adalah Allah berikan mukjizat bisa menjadikan makanan yang sedikit jadi banyak atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, wa tahta syajaratil musmirah. Di antara adab buang hajat atau istinja adalah tidak di bawah pohon yang berbuah lebat. Oh, kata ibu ya. Jadi kalau mau buang hajat, lihat-lihat pohonnya berbuah apa enggak gitu ya. Kenapa, Bu? Oh iya, betul. Jadi kan khawatir kalau pohonnya lebat pas lagi BAB atau BAK kejatuhan mangga besar gitu ya, Bu ya. Nah, itu dia hikmahnya tuh. Betul. Duren apalagi ya, duren langsung dibawa ke IGD itu ya. Kelapa juga sama tuh, masya Allah. Hati-hati loh Bu, termasuk pohon kelapa, kan di Indonesia banyak kelapa. Ya saya tuh kemarin sempat ada, di Jogja sempat ada seorang ustadz yang kejatuhan pohon kelapa, dan itu benar-benar masuk rumah sakit Bu, matanya jadi betem ya, masya Allah. Jadi hati-hati kalau mau buang hajat, ya jangan sampai di bawah pohon yang sedang berbuah lebat. Hikmahnya biar nggak kejatuhan. Kenapa yang rindang tapi nggak berbuah ya, masya Allah. Tapi juga perlu diperhatikan tertutup napa mboten gitu loh. Kan banyak juga tuh, hati-hati supir-supir, mohon maaf, supir-supir di jalan itu kadang mereka kalau buang air kecil ya, kadang di sembarang tempat ya, dan itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena di antara adab buang hajat itu dia menjauh dari keramaian orang. Nanti ada juga tuh. Jadi dia harus menjauh dulu agar auratnya tidak terlihat. Baik. Jadi nggak boleh ya Bu di pohon yang banyak buahnya, sedang lebat-lebatnya ya. Wafit torik. Di jalan juga nggak boleh. Ini biasanya yang ibu-ibu yang pada punya anak laki-laki nih dinasehati ya. Dek, nak, kalau pas pipis jangan sembarangan ya. Di jalan ya, kemudian nanti buang air kecil di situ tanpa istinja. Nah, ini bagian dari pendidikan seorang ibu. Ya, kalau kamu mau buang air kecil, masuk toilet. Ya, kalau kamu mau buang air besar, masuk toilet. Jangan di jalan. Ya, karena kita itu punya adab. Ya, masya Allah. Wadil, dil itu tempat biasa dipakai untuk berteduh. Itu zil. Ya, di halte lah, gitu ya, itu nggak boleh juga tuh. Harusnya halte tempat duduk menunggu bis bawa pesing, gitu ya. Dan itu kadang ada juga orang-orang yang buang air kecil di halte, Bu. Ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya umat Islam itu benar-benar mengamalkan adab dalam buang hajat, maka insya Allah semuanya aman. Ya, masya Allah. Jadi nggak boleh buang hajat di tempat yang biasa digunakan manusia untuk berteduh. Termasuk diantaranya tadi halte-halte itu juga nggak boleh. Kenapa yang? Pom bensin cari yang ada toiletnya. Oh, mungkin pom bensinnya masih jauh kali yang daripada kebelet, ya kan? Adanya depannya masjid, ya. Jadi gimana kalau nahan kan malah nggak baik. Ya sudah, akhirnya di masjid. Jadi kita berbaik sangka aja dulu, ya. Baiklah, teman-teman. Kemudian di sini ada penjelasan dari mu'alif. Kenapa kita tidak boleh buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat yang tadi disebutkan? Ada dari hadis Abu Hurairah. Biasanya kalau hadis Abu Hurairah nih kuat ya. Disebutkan anak Nabi SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, ittaqul la'anin. Qalu wa man li'anan ya Rasulullah? Alladhi yatakhalla fi tariqin nas ay fi dhillihim. Al-la'inin al-amrul al-jali baini lil'an. Jadi gini, masya Allah ya, ini hikmahnya. Orang-orang yang dia buang air kecil di tempat yang biasa orang untuk berteduh, dijadikan sebagai tempat berteduh, baik itu pohon maupun tempat-tempat lain, maka termasuk orang-orang ini menjadi orang-orang yang terlaknat. Dan kaidah ibu-ibu tolong ditulis, apabila ada dalam sebuah hadis maupun Al-Quran disebut kata laknat, berarti itu mengundang dosa besar. Jadi di antara ciri dosa besar, disebut dosa besar, kalau ada kata-kata laknat. Ya, laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi kalau ada orang dia buang air kecil atau buang air besar di tempat yang biasa dijadikan berteduhnya manusia, maka orang ini termasuk yang dilaknatnya. Dan kalau disebutkan yang dilaknat berarti itu dosa besar. Jadi ini hal sepele tapi perlu diperhatikan. Ya. Kenapa banyak di antara bapak-bapak terutama, kayaknya kalau ibu-ibu jarang ya.
yang dia sembarangan kalau mohon maaf buang air kecil ibu-ibu, kita berbaik sangka mungkin belum tahu ilmunya. Ya, mungkin belum tahu ilmunya. Maka dari itu penting bagi kita sebagai seorang ibu mengajarkan minimal kepada anak laki-laki kita. Agar ketika buang air kecil ataupun buang air besar tidak di tempat yang biasa dijadikan untuk berteduh. Baik, kemudian di sini wasukbi. Apa ini sukbi? Nah Rasulullah SAW an yubalu fil juhar wa huwa thiqab fil ardiha. Nggak boleh juga di lubang. Kalau ada lubang gitu ya, kita nggak tahu lubangnya itu tempat lubang apa gitu kan. Bisa jadi itu tempat rumahnya apa sih Bu kalau lubang itu? Ular ya? Oh iya. Iya kan ngeri juga tuh. Misalnya ada orang lagi BAB gitu kan di lubang, ternyata itu ularnya terusik gitu ya, keluar semua. Gitu kan yang ngeri juga. Ya jadi nggak boleh juga. Hati-hati itu ditulis adab, berarti tidak boleh di lubang. Sepertinya tidak semua buku membahas di lubang, tapi di sini ada. Masya Allah. Ditulis enggak apa-apa. Coba dicari di kitab Bukhari 394. Fathul Bari itu syarah Imam Bukhari nomor 394. Oke, berarti kita pakai itu. Bukhari, kalau di sini udah benar 264 ini. Berarti mungkin salah ini aja nomor. Ya, di sini Muslim 264 sama. Tinggal Bukharinya 394. Ini namanya kan juga kitab buatan manusia, nggak ada yang sempurna ya. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khair. Saya juga sudah saya ganti. Ya, kalau Ummu Ali nggak tanya, saya nggak tak ganti nih ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya lanjutkan ya Ummu Ali ya. Baik. Kemudian di sini, ini nih yang penting juga nih, di antara adab buang hajat wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Yang namanya orang sedang di kamar mandi itu enggak boleh bincang-bincang dengan orang lain. Dulu ibu-ibu, saya masih ingat, waktu saya di pondok, itu kan kamar mandinya memanjang. Zaman dulu, ya. Jadi memanjang. Kamar mandinya itu pakai bak. Baknya tuh memanjang. Cuman dipisah dengan dinding. Tapi atasnya itu bolong. Jadi itu kadang anak pondok itu suka saut-sautan, ngobrol malah. Oh ya, subhanallah. Padahal di luar tuh banyak yang antri, ketok-ketok, bak-daki gitu ya, ngobrol. Makanya ini perlu juga tuh kita kalau di toilet nggak boleh ngobrol. Termasuk zaman sekarang ibu-ibu, banyak orang di toilet malah main HP. Ada yang nyanyi-nyanyi, itu bagian dari hal yang tidak diperbolehkan. Merokok juga sama. Ya, karena saya pernah mendengar sendiri curhatan seorang istri bertanya bahwa suaminya hobi ngerokok dan di antara tempat favorit ngerokoknya kata suaminya tuh di toilet. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, sudah toilet tempatnya syaitan, harusnya kita nggak boleh lama-lama di situ, tapi ternyata tambah lama. Alasannya katanya dapat ide. Ya, astagfirullahaladzim. Ini namanya alasan yang dibuat-buat oleh syaitan. Jadi ibu-ibu nggak boleh ngobrol, nggak boleh juga HP-an, nggak boleh juga nyanyi-nyanyi. Ya, nggak tahu. Yang nyanyi itu mungkin jadi suaranya merduka. Ya, wallahu taala alam. Gitu ya Bu ya alasannya ya. Jadi merdu gitu ya. Dan itu nggak boleh. Kalau kita ke toilet, kalau bisa dipercepat ya ibu-ibu. Termasuk ibu-ibu kalau mau luluran itu kalau bisa jangan di toiletnya, di luar. Kenapa saya berkata demikian? Karena pernah waktu itu kasus jamaah umroh lama sekali di toilet. Padahal ibu-ibu yang lain tuh udah pada ngantri. Akhirnya ibu-ibu ini bilang ke saya, ke pembimbingnya, Ustazah tolong dong nasihatin ibu itu, dia kalau ke toilet lama banget gitu ya. Akhirnya saya ajak ngobrol empat mata. Bu, mohon maaf kalau di toilet tuh ngapain tau Bu, lama banget. Tuh temen-temennya pada ngomong luluran. Ya, padahal itu lagi umroh loh. Masya Allah. Jadi bagi ibu-ibu yang biasa luluran, umroh libur dulu lulurannya. Ya, karena kadang satu kamar kan berempat atau bertiga ya, berempat atau bertiga. Itu jangan lama-lama, apalagi pas umroh lulurannya libur dulu. Ya, baik. Jadi ada tuh, memang kisahnya nyata itu. Masya Allah. Kemudian di sini wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Ya, wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Balik lagi ibu-ibu. Di sini ada hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Oh, berarti ini kayaknya kita perlu menyeleksi hadis-hadis yang ada di sini nih Ummu Ali. Coba saya minta tolong dicekkan riwayat Muslim 370 riwayat Muslim. Dari hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa anna rajulan marra wa Rasulullah SAW yabul fasallam alaihi falam yarud alaihi. Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang buang hajat ya, buang air kecil, kemudian ada laki-laki salam kepada beliau. Maka beliau tidak menjawabnya. Salam aja nggak dijawab sama beliau. Bagaimana yang nyanyi-nyanyi dan berkata-kata ngobrol ya. Baiklah, nanti kita cari lagi ya. Jadi kita tidak boleh bercakap-cakap
Itu karena Rasulullah SAW melarang kita untuk bercakap-cakap ketika kita sedang dalam keadaan buang hajat. Satu lagi ibu-ibu. Di sini wala yastaqbilul syamsa wal qamar wala yastadbirhuma. Kita pun tidak boleh menghadap atau membelakangi matahari dan bulan. Dan di sini disebutkan Dzakaran Nawawi fil Majmu' annal hadis musta'nis bihi fi hadha dhaif. Sebentar. Kata Imam Nawawi, hadis yang berkaitan dengan kita tidak boleh menghadap bulan dan bintang itu hadisnya lemah. Oh, lah kan saya bilang jangan dulu ditulis ya. Dijelaskan dulu. Jadi kalau ibu-ibu menemukan di antara adab buang hajat tidak boleh membelakangi dan menghadap bulan dan matahari, maka itu hadisnya lemah. Lagian masa kita udah kebelet gitu ya, matahari ada di mana gitu ya, bulan ada di mana ya kan, itu juga kadang nggak terlihat juga mana di bulan mana matahari kan. Maksudnya di mananya gitu loh, bulan di sebelah mana. Nah itu juga hadisnya ternyata lemah. Baik, ada catatan yang tidak ada di buku, mohon diperhatikan bahwa di antara adab buang hajat adalah ini ya Bu, ini ibadah. Sering kita lakukan tapi kita kadang menyepelekan. Ketika masuk ke toilet dahulukan kaki kiri. Ibu-ibu selama ini masuk toilet perhatikan enggak kakinya? Yakin ya? Kalau kita menggunakan kaki kiri terlebih dahulu, sekebelet apapun, insya Allah biidnillahi ta'ala otomatis yang maju kiri dulu. Ya. Dan kalau keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Masuk kamar mandi, baca doa. Kalau nggak baca doa itu aurat kita diintip sama setan. Betul. Maukah ketika kita tidak memakai sehelai baju kemudian setan melihat aurat kita? Kan kita nggak mau. Jadi ada ceritanya yang namanya jin suka manusia. Apa di antara penyebabnya? Mungkin karena masuk kamar mandi nggak baca doa. Ya. Dan ketika kita keluar kamar mandi, maka doanya ada dua tuh. Kalau ibu-ibu masuk kamar mandi doanya apa? Pintar. Keluar kamar mandi? Kita kalau pilih keluar kamar mandi yang paling pendek. Tapi kalau mau surga pengennya yang firdaus. Ya. Ada lagi doa alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Kenapa kok kita harus bersyukur sama Allah? Alhamdulillah. Bersyukur ya Allah, saya bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Bu, ketahuilah bahwa ada di antara hamba Allah yang ketika buang air kecil tuh rasanya panas. Betul. Sampai ada yang mohon maaf buang air kecil tuh bentuknya bukan air tapi darah. Iya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini ada. Bahkan bukan darah, bukan air, tapi batu. Itu juga ada. Maka ketika Allah memberikan kepada kita kelancaran buang air kecil, itu adalah nikmat. Iya, bentuknya tuh air lancar, itu nikmat. Maka dari itu kita keluar dari kamar mandi, kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, alladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, yang telah menghilangkan al-adza, penyakit gangguan ya, penyakit-penyakit, dan telah mensehatkanku. Ada juga mohon maaf yang buang air besar kalau punya penyakit wasir ya Mbak ya. Itu kan butuh perjuangan. Dan ketika kita diberikan kelancaran buang air besar, itu adalah nikmat. Subhanallah. Saya merinding ya Bu. Nikmat-nikmat ini loh yang kadang kita kurang mensyukurinya. Ya. Kapan nikmat itu disyukuri? Ketika Allah menguji kita. Dengan buang air kecil susah, buang air besar susah. Baru kita, ya Allah dari kemarin kita kemana? Gitu kan. Masya Allah. Ya. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita, baca doa, dahulukan kaki kiri dan keluar menggunakan kaki kanan. Kemudian di antara adab buang hajat yang mungkin perlu kita ketahui bersama ibu-ibu, bahwa ketahuilah bahwa di antara adabnya adalah ketika kita sedang buang air kecil dan setelahnya baju pastikan dijauhkan dari najis. Jadi mungkin bagi yang memakai gamis ya, itu juga berhati-hati. Ya, ketika buang hajat itu hati-hati. Jangan sampai baju kita akhirnya kecipratan najis gitu ya. Kalaulah itu kecipratan maka perlu dicuci. Dicuci yang kecipratan najisnya aja. Yang nggak kecipratan jangan dicelup-celup. Kemudian teman-teman nanti keluar dari kamar mandi dalam keadaan basah semua kuyup, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga. Ya kadang ada yang saking buru-burunya nggak memperhatikan ini. Ya ibu-ibu, masya Allah. Baik. Kemudian ada lagi yang belum saya sebutkan di antara adab buang hajat apa? Di antara adab yang didapatkan orang ketika dia habis buang hajat nggak membersihkan, diantaranya termasuk diantara orang yang diadab di dalam kubur.
Jadi Rasulullah SAW waktu itu melewati kuburan dan kata Rasulullah SAW penghuni kubur ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat bertanya, apa di antara perbuatan yang dilakukan oleh orang ini ketika di dunia? Kata Rasulullah, yang satu dia kalau habis buang hajat nggak membersihkan, yang satu dia sukanya mengadu domba. Nah ini, dan biasanya yang namanya mengadu domba ini ibu-ibu, ya emak-emak. Jadi jaga lisan kita, jangan sampai kita masuk ke dalam adu domba, karena ini ngeri banget ya. Di antara yang mendapatkan adab kubur, di antaranya adalah yang lisannya tidak bisa dijaga. Masya Allah. Baik, ada lagi ibu-ibu, sampun nggih? Taib. Ibu-ibu nih. Dan ada di antara adabnya tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Sampai-sampai Utsman itu ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, kata beliau, sepanjang hidup saya nggak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Dan di antara adab buang hajat yang terakhir adalah tidak boleh beristinja dengan kotoran dan tulang. Tidak boleh. Ya. Jadi tadi selain dua benda ini maka boleh digunakan untuk beristinja. Ya, kotoran dan tulang tidak boleh. Atau hal-hal yang bermanfaat, misalnya makanan juga tidak boleh. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan istinja. Allah berikan pertolongan, satu bab selesai itu Masya Allah loh ibu-ibu. Ini namanya kelas ekspres gitu ya. Satu bab selesai, Masya Allah. Padahal biasanya kalau satu bab itu bisa membutuhkan beberapa kali pertemuan. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita pun anak-anak yang mengetahui adab-adab buang hajat, karena sejatinya ilmu yang terbaik adalah ilmu yang diamalkan. Wallahu taala alam, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.